Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabih. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pagi hari ini kita masih lanjut kajian tentang fikih salat. Subtema yang kita ambil adalah tentang menjamak dua salat. Kita tahu salat dinyatakan dalam Quran itu kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Itu untuk orang-orang beriman, salat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya. Untuk salat-salat fardu itu sudah ditentukan waktunya. Tapi di dalam syariat kita mengenal ada salat jamak. Jamak itu kumpul, mengumpulkan, menghimpun. Yang dimaksud dengan menjamak dua salat ialah menunaikan dua salat fardu dalam satu waktu. Jadi waktunya digabung. Salatnya tetap sendiri-sendiri. Artinya masing-masing dimulai dengan takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Kalau salah satu dari keduanya itu ada yang batal, itu tidak membatalkan yang lain. Jadi kalau salat yang pertama sudah selesai, kemudian batal wudu, ya wudu lagi, lalu sambung salat yang kedua. Itu artinya tetap salat itu sendiri-sendiri, hanya waktunya digabung. Digabung pada salah satu dari waktu kedua salat tersebut. Itu salat jamak. Ini hanya terjadi pada salat fardu. Jamak salat dilakukan antar dua salat fardu yang berkategori adaan. Jadi tunai. Bukan qadha, bukan salat yang tertinggal waktunya sesuai dengan yang sudah ditentukan, tapi dia salat adaan. Dan itu tertentu, yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nggak bisa diubah. Nggak bisa subuh dengan zuhur, terus asar dengan maghrib, nggak bisa. Zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi subuh tetap pada waktunya.
Jika kedua salat dilakukan pada salat yang lebih awal, misalnya zuhur asar dilakukan di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim, dimajukan, dikumpulkan ke depan. Jadi yusammal jam'u fi waqtis salatil ula, itu jam'at takdim, jamak yang dikerjakan di waktu salat yang pertama, yang lebih awal, itu namanya jam'at takdim. Qaddama yuqaddimu itu memajukan, ya. Dan jika dilakukan pada waktu salat yang lebih akhir atau salat yang kedua, jadi usammal jam'u fi waqti salati tsaniyati jam'at ta'khiri, disebut dengan jamak takhir, dikumpulkan ke waktu yang belakang, ke waktu yang lebih akhir. Jadi ada jamak maju, ada jamak mundur waktunya, dari sudut waktunya. Kemudian poin kedua, tentang sholat jamak ini, itu para ulama pendapatnya berbeda-beda, tapi secara umum dapat dipilah menjadi dua, ya. Ada pendapat ulama mazhab Hanafi di satu pihak, dan pendapat jumhur atau mayoritas ulama di pihak yang lain. Nanti yang jumhur itu untuk rinciannya ada juga yang berbeda, ya. Tapi intinya dibagi dua, ya. Menurut ulama mazhab Hanafi, waqala al-Hanafiyyatu, menjamak dua salat tidak boleh dilakukan kecuali karena dua sebab saja, dan dua-duanya berkenaan dengan kalau musolli itu sedang mengerjakan ibadah haji. Hanya itu saja. Artinya kalau seumur hidup tidak pernah haji, ya seumur hidup dia tidak pernah punya peluang mengerjakan sholat jamak. Ini la yajuzul jam'u illa, ya, pertama fi yaumi arafata lil muhrimi bil haji. Jadi yang pertama itu pada hari Arafah, ya, pada sholat siang di hari Arafah, ya. Untuk siapa? Untuk orang jamaah haji, untuk orang yang berihram haji, lil muhrimi bil haji. Jamaahnya jamaah apa? Jam'u taqdimin baina adh-dhuhri wal asri. Jamaahnya adalah jamak takdim antara zuhur dan asar. Jadi zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Kalau prakteknya sekarang itu wukuf itu kan dimulai semenjak zuhur, semenjak awal tergelincir matahari. Itu nanti ada sholat jamak,
Kalau ini sekaligus qasar, ya. Qasar kan dengan jamak itu tidak sama persisnya. Ini jamak sekaligus qasar. Itu di zuhur, asarnya sudah selesai. Setelah itu kemudian ada khutbah, ya. Karena dulu Nabi hajinya 1 kali. Setelah salat zuhur beliau salat zuhur beliau itu di sekarang yang posisinya disebut dengan Masjid Namirah, ya. Itu kemudian beliau bergeser dengan menunggang unta ke, kalau tidak salah namanya Lembah Murona, ya. Di situ beliau kemudian berkhutbah tanpa sound system, dengan jamaah haji yang diperkirakan lebih dari 100.000. Pasti itu hilang suara beliau. Tapi ada mukabbir, ada yang mengulang. Bahkan beliau sampaikan agar orang yang hadir sekarang menyampaikan isi khutbahnya itu kepada yang tidak hadir, artinya kepada orang yang tidak haji. Ya, itu aja yang boleh. Ya. Kalau umroh nggak ada, wukufnya tidak ada, sehingga di umroh pun tidak ada salat jamak. Kemudian yang kedua, yang ini yang jamak dur asar ini biadzanin wahidin wa iqamataini. Cara mengerjakannya adanya 1 kali, tapi iqamahnya 2 kali. Iqamahnya 2 kali. Ini menurut ulama mazhab Hanafi. Kenapa? Li'annal asra yu'adda qabla waqtihi al-ma'hudi. Karena salat asar itu dikerjakan sebelum waktunya. Maka fayufradu bil iqamah, maka dia disendirikan dengan iqamah. Artinya iqamahnya sendiri. Yang tadi iqamah untuk zuhur, yang kedua ini pakai iqamah juga untuk asar. Sebagai apa? I'laman linnas, sebagai pengumuman bagi para jamaah, bagi orang-orang bahwa ini adalah salat yang waktunya belum tiba tapi didirikan di awal. Ini yang nomor 1. Penyebab yang kedua ialah karena sebab mabit di Muzdalifah. Ya, ini juga khusus untuk orang-orang haji. Karena amalan ini di umroh tidak ada, yang ada hanya di amalan haji. Jamaknya adalah jamak takhir bainal maghrib wal isya'i. Kalau jamak takhir dikerjakannya itu di waktu isya. Waktu isya. Karena ketika maghrib itu tiba, dulu Nabi bergerak dari Arafah menuju Muzdalifah. Jadi maghribnya beliau berada di perjalanan sampai di Muzdalifah, baru sholat jamak maghrib dengan isya. Bi'adzanin wahidin, adanya 1. Ya. Wa iqamatin wahidin, iqamahnya 1. Ini menurut pendapat mazhab Hanafi. Kenapa kok 1? Ya. Li'annal isya'i fi waqtiha. Karena isya'nya itu kan memang waktunya isya.
sehingga dia tidak perlu iqamah. Orang sudah tahu kalau itu salat Isya. Jadi lam yahtaj lil i'lam, dia tidak butuh pada pengumuman. Ya, jadi iqamah itu pemberitahuan kalau salat akan didirikan, dan karena Isya yang dikerjakan kedua itu memang pada waktunya, maka tidak perlu ada iqamah. Kenapa kok hanya ini? Ya, jamak itu dibolehkan. Alasannya, pendapat Hanafi, karena waktu-waktu sholat itu ditetapkan dengan dalil yang mutawatir. Tawatir itu dalil yang perpindahannya itu dari generasi ke generasi itu lewat jalur yang banyak, ya, jalurnya banyak. Karena banyak, maka mustahil orang-orang yang menyampaikan dalil ini sepakat dulu untuk berdusta. Mustahil, karena banyaknya. Yang termasuk ini adalah Al-Quran. Al-Quran itu yungqalu bitawaturi, dia dipindahkan antar generasi itu dengan mutawatir. Karena apa? Karena yang menghafal itu banyak. Zaman sahabat tuh penghafal Quran itu banyak. Dia mengajarkan ke berikutnya. Di berikutnya ada yang menghafal Quran juga banyak. Ke berikutnya. Ya. Belum lagi Quran itu di zaman Nabi sudah ditulis, dikumpulkan dalam suhuf-suhuf, dalam lembar-lembaran yang terpisah-pisah. Kemudian pada zaman Khalifah Abu Bakar dikumpulkan menjadi satu, ya, jadi satu. Jadi kalau pada zaman Nabi itu orang membaca mushaf itu nggak ada, karena mushafnya belum ada. Baru ada ya kira-kira tahun kedua setelah beliau wafat, baru dibakukan sebagai tulisan yang resmi itu pada zaman Khalifah Utsman, hingga dikenal dengan Mushaf Utsmani. Mushaf yang tulisannya itu diresmikan oleh Khalifah Utsman. Beliau perintahkan semua tulisan yang dimiliki setiap orang dalam Quran itu bakar semua. Siapa yang mau punya tulisan Quran, contoh ini. Itu beliau perbanyak, ditaruh di sejumlah kota-kota besar Islam. Tiap orang yang mau perbanyak kutip itu. Itu sejarahnya kenapa sampai sekarang Quran itu di seluruh dunia, termasuk di daerah Syiah Iran, itu yang ada adalah Mushaf Utsmani. Tidak ada tulisan Quran versi kedua, ketiga, dan seterusnya. Bahkan yang tinggalan Mushaful Imam, mushaf yang ditulis pada zaman Abu Bakar, yang ada percikan darahnya itu karena ketika sahabat Utsman ditikam itu beliau sedang baca Quran, ada percikan darah di situ. Itu masih ada dan sama dengan Quran yang beredar sekarang. Bedanya tidak ada titik, tidak ada harokat, tidak ada syakal. Karena titik-titik itu hadir di belakang hari untuk memudahkan orang membedakan nun dengan ba, dengan ta, dengan sa, membedakan ha dengan jim, dengan kho. Itu dikasih titik. Kemudian untuk lebih memudahkan orang yang tidak paham membaca Arab gundul, maka dikasih tulisan yang berharokat. Jadi ada fathah, ada dhammah, ada kasroh, ada sukun. Ya. Ditambah lagi nanti dengan wakof. Di sini berhenti, di sini berhenti, di sini sebaiknya berhenti, ini sebaiknya sambung. Itu agar orang tidak membaca Quran dengan memutus di tempat yang tidak pas maknanya.
Oke. Jadi itu namanya dalil yang melahirkan kepastian ya, dalam hal perjalanannya sampai ke generasi berikutnya. Nah, di samping itu ada hadis mutawatir. Ya. Nah, waktu sholat ini itu mutawatir amali, karena Nabi sholat itu bersama para jamaah dalam jumlah yang besar itu ketika beliau sudah di Madinah, itu setidaknya 9 tahun setiap hari, kecuali pada hari-hari beliau keluar Madinah, tapi di Madinah tetap diselenggarakan sholat sama duhur, asar, maghrib, isya, subuh, yaitu maka ini jalannya jalur periwayatannya itu mantap, meyakinkan ya. Tidak ada perbedaan orang yang menyatakan bahwa salat maghrib itu dikerjakan menjelang zuhur, nggak ada ya. Semua sama, itu sudah meyakinkan. Nah, yang begitu-begitu itu tidak bisa ditinggalkan ya, hanya karena ada dalil-dalil ahad itu periwayatnya tidak massal, hanya hitungan orang aja ya. Bahwa Nabi memajukan ke sini atau mengakhirkan ke sini ya. Kecuali yang haji itu, karena itu disaksikan oleh ratusan ribu orang dan diamalkan bareng-bareng. Jadi Al-Quran itu ada surah 78, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Dirikan salat karena matahari sudah tergelincir, ila ghasaqil laili, sampai gelap malam, mulai duhur sampai isya. Kemudian wa Qur'an al-fajr, dan Quran itu bacaan salat subuh ya. Karena salat itu kadang disebut salatnya, kadang disebut rukuknya, kadang disebut sujudnya, kadang disebut bacaannya. Jadi kalau disebut irka'u, itu maknanya bukan hanya rukulah kalian. Bener ruku toh enggak, itu maksudnya adalah salat. Usjudu itu salat ya. Yeah. Itu waktunya sudah di situ ya. Kemudian diterapkan yang mari habis tergelincir matahari sampai malam ini, di situ ada 4 salat ya. Nanti yang jamak itu ada yang di sini nih, ada yang diduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ini nanti bagi yang berpendapat boleh jamak, ya ini yang waktunya disebut dari tergelincir matahari sampai gelap malam. Nah, subuh yang disebut sendiri wa Qur'an al-fajr, itu yang tidak dijamak. Menurut Abu Hanifah, apa yang sudah mutawatir jangan ditinggalkan gara-gara ada dalil yang sifatnya ahad, yang sifatnya orang per orang. Apalagi itu tambah dengan Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan, ma ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku ini tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan, menunaikan salat bi ghairi waqtiha, bi ghairi miqatiha, di luar waktunya, illa salataini, kecuali 2 salat, jamaah bainal maghrib wal isya'i wa sholal fajr qabla miqatiha, kecuali 2 salat, yaitu beliau menjamak zuhur dan asar di Arafah dan maghrib isya di Muzdalifah. Kemudian di Al-Bukhari, beliau salat fajar sebelum waktu yang biasa,
Ini bukan maknanya bukan sebelum fajar. Beliau itu sholat fajarnya itu biasanya agak padang. Kemudian ketika di Arafah itu lebih malam, golas ketika masih petang, ya. Bukan sebelum terbit fajar, tapi di luar waktu yang biasa beliau kerjakan. Kenapa roto padang? Yaitu karena Nabi itu kalau subuh itu nunggu jamaah yang sampai kumpul. Okay. Itu menurut madhab Hanafi. Sedangkan menurut jumhur atau mayoritas ulama non madhab Hanafi boleh menjamak sholat duhur dengan asar, juga sholat maghrib dengan isya di luar sebab wukuf di Arafah dan mabit di Mina. Jadi ya juzu indal jumhur. Al-jam'u baina adh-dhuhri wal 'asri taqdiman fi waqtil ula wa ta'khiran fi waqtis tsaniyah. Ya. Kemudian wal jum'atu kadzuhri fi jam'it taqdim. Salat Jumat bagi laki-laki itu posisinya sama dengan salat duhur untuk jamak takdim. Nggak bisa salat Jumat ditakhir. Ya. Dia hanya bisa jamak tapi jamak takdim. Rata-rata kalau orang umroh pulangnya itu kan malam. Jadi keluarnya dari Mekah itu ba'da zuhur. Kalau pas hari Jumat, setelah sholat Jumat, mereka kemudian sholat 2 rakaat lagi untuk sholat jamak takdim. Baru kemudian makan dan berangkat ke Jeddah. Ya. Nah, sebab-sebab yang boleh dikerjakan salat dengan jamak adalah pertama safar atau bepergian jauh. Ya. Ini 2 marhalah. Ya. Kalau dikonversi ke jarak kilometer sekarang itu ada yang 81, ada yang 89, ada itu bermacam-macam. Tapi pokoknya jauh. Marhala itu satu ukuran perjalanan orang di padang pasir yang nanti kemudian dia istirahat. Kurang lebih itu, ya, satu marhala itu. Istirahat, besok lanjut lagi. 2 marhala itu maknanya 2 hari perjalanan, tapi perjalanan pada zaman itu. Ya. Kalau menuju Makkah itu bisa 10 marhala. Jalan entah, nanti berteduh siang hari, lanjut lagi. Habis itu berhenti, turun, kemah dipasang, istirahat. Besok jalan lagi. Itu satu marhalah. Itu kira-kira kalau orang menghitung Madinah itu 400 kilo, itu 10 marhalah. Dan itu kira-kira yang terpendek di kita itu 81 kilometer. Ya. Itu satu marhalah. Dasarnya adalah riwayat dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Dia menyatakan jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul menjamak fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk, ya. Baina dzuhri wal asri, antara zuhur dan asar, wa bainal maghrib wal isya, dan antara maghrib dan isya. Perang Tabuk itu perang yang lumayan jauh jaraknya. Barangkali itu ya seputar
kalau Surabaya Jakarta lah, karena ada yang menyebut 529 kilo, ada yang menyebut 600 sekian. Kalau lurus itu 529, tarik lurus. Tapi kalau berkelok-kelok karena ada bukit lewat sininya, itu bisa lebih dari 600 kilo. Jauh sekali itu. Itu menurut saya sejarah Bang Tabo itu waktunya 20 hari. Beliau selama 20 hari itu semuanya menjamak. Menjamak. Jadi ada kemah, tempat pangkalan militernya orang pasukan Nabi. Itu beliau kalau sudah zuhur kok belum pergi, dijamak dulu di kemah. Kalau sebelum zuhur beliau sudah pergi, nanti itu di jamak takhir di perjalanan, ya. Jamak takhir. Nanti balik juga begitu. Karena perang zaman dulu itu siang hari. Kalau malam petang, ya, malam petang. Kalau sekarang serangan-serangan sering pada malam hari. Ya. Di Tabuk, buku yang dengan Romawi itu yang di Konstantin. Ya. Ini belum. Ini masuk wilayah Saudi masuk wilayah Saudi di pinggir Laut Merah. Kalau sekarang itu menjadi tempat wisata, Tabuk itu, karena udaranya cerah sepanjang tahun. Itu safar. Kemudian yang kedua, karena sebab hujan. Tapi ini bukan asal hujan. Ini ketika Nabi sholat di masjid, kok hujan, ya, maka beliau menjamak. Supaya apa? Supaya orang ini nanti tidak perlu balik lagi dalam keadaan hujan. Hujan. Kemudian yang ketiga, sakit atau udur. Di situ ada salah ketik itu yang belum diubah itu, di teks itu. Itu kenapa sakit itu masuk, karena kata para jumhur ulama, karena kesulitan yang disebabkan oleh sakit itu lebih parah dibanding kesulitan karena hujan. Ya. Nah, hujan aja boleh, sakit tentu sakit bukan sakit centian, ya. Ini sakit yang memunculkan kesulitan, itu boleh jamak. Li'annal masyaqqata fihi asyaddu minal matar, karena masyaqqat akibat sakit itu lebih kuat daripada masyaqqatnya hujan. Kemudian yang keempat, hajat atau kepentingan. Asalkan tidak dijadikan kebiasaan. Bukan hajat-hajat yang biasa-biasa aja. Mau kemana? Aku mau ke toko. Aku tak sholat jamak dulu. Soalnya kan aku ada hajat. Tidak seperti itu. Ya. Tidak seperti itu. Ya bisa karena mantenan, bisa karena polisi yang menjaga jalan yang macet, bisa karena petugas kebakaran yang sedang berjuang melawan api. Pokoknya banyaklah. Di zaman Nabi itu kan tidak semua bisa harus terjadi semua contohnya, tapi ulama mengambil substansinya. Oh, ini bagian dari keringanan. Bisa jadi panitia pemilu yang pekerjaannya banyak, atau apapun yang lain, saat bencana, saat apapun yang lain, ya. Itu kalau seperti Turki itu 24.000 itu petugas evakuasi. Luar biasa itu pekerjaan itu, karena harus membongkar reruntuhan gedung.
Itu dahsyat sekali, 7,8 ya, dahsyat sekali. Oke. Hajat atau kepentingan, ya. Liman la yattakhiduhu adatan, bagi orang yang tidak membuatnya itu sebagai kebiasaan. Ini merupakan pendapat dari Ibnu Sirin. Kemudian dari ulama mazhab Maliki itu ada Ashhab. Kemudian juga pendapat Al-Khattabi, Al-Qaffal, Asy-Syafi'i, dari ulama mazhab Syafi'i, ya. Dasarnya adalah penuturan Ibnu Abbas bahwa Nabi menjamak salat di Madinah bukan karena faktor ketakutan atau karena faktor hujan. Ketakutan itu misalnya karena ada ancaman serangan, ya. Orang perlu bersiaga, ya. Maka yang begitu itu boleh menjamak walaupun tidak bepergian, yang ini meskipun tidak bepergian. Kalau yang bepergian tuh jelas, ya. Jadi hal-hal yang terjadi di zaman sekarang, kalau zaman sekarang kan bisa jaraknya dekat tapi macet. Biasanya itu hanya 20 menit nyampe. Ini sampai 2 jam nggak nyampe-nyampe. Karena di depan ada mobil kendaraan besar itu yang serempetan dan kemudian menutup jalan. Nah, yang begitu itu mau gimana? Ini diharap waktunya sudah menjelang maghrib. 2 jam diem. Maka dulu almarhum Prof. Syaikh Hadi Permono itu mengalami itu, macet di Jakarta ketika akhirnya beliau mengambil jalan, salat di mobil dan dijamak. Jadi itu. Jadi menurut jumhur yang berlaku sekarang ini itu adalah pendapat jumhur. Di kita ini, dimanapun orang sholat jamak itu pendapat jumhur ulama. Kalau mazhab Hanafi tidak akan pernah kecuali di Arafah sama di Musdalifah. Oke, saya kira itu penyegaran kita tentang sholat jamak. Ini sholat yang jarang sekali kita mengerjakannya kecuali ketemu dengan penyebabnya. Tapi menurut para ulama untuk jamak sholat ini itu yang afdol, ya, yang afdol adalah orang tidak mengerjakannya, yang afdol. Untuk jamak ya, beda dengan qashar. Orang tidak mengerjakannya supaya apa? Supaya bisa keluar dari beda pendapat. Karena satu pihak tidak boleh, pihak yang lain boleh. Kalau bukan karena kepepet sekali, itu baiknya orang tetap salat pada waktunya. Itu sikap yang baik karena keluar dari beda pendapat itu afdol. Ya. Al-khuruju minal khilaf afdol. Keluar dari beda pendapat itu lebih baik, lebih menenteramkan. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, mengusap kepala itu seluruh kepala dengan sebagian kepala, itu yang paling menenteramkan adalah usap aja seluruhnya. Pasti menurut semuanya itu oke. Ya. Tapi kalau usap sebagian, menurut yang seluruhnya, itu tidak memenuhi syarat itu musabnya. Tapi kalau sudah semuanya, semua oke. Itu namanya al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari beda pendapat itu dianjurkan. Itu dianjurkan.
Oke, saya kira itu yang bisa kita kaji. Silakan. Kalau misalnya kita melakukan malam naik kendaraan umum, terus sampai di terminalnya itu waktu subuh itu sudah bagaimana melaksanakan sholat? Ya. Melakukan perjalanan malam. Tiba di terminal, subuhnya sudah untuk habis. Ya. Masih belum cari di mana musola. Begini. Ya. Ketika kendaraan yang kita tumpangi itu tidak berada dalam kekuasaan kita, salat aja di kendaraan dengan duduk. Dari mana wudhunya? Gunakan tayamum. Tayamumnya ya di kursi depan tuh, itu pasti ada debunya, pasti ada. Kalau tidak percaya ambil tisu, ya, diginikan, nanti itu ada debunya. Kenapa? Sama, walaupun ber-AC itu debu tetap masuk. Apalagi mobil ini melaju, kadang pintunya terbuka, pasti masuk. Jadi kalau tidak dalam kekuasaan kita, tapi kalau kita tahu bahwa nanti di restoran ini berhenti makan malam, nah itu misalnya ya sholat di situ. Kalau sampai subuh tidak ada berhenti lagi, tidak ada kesempatan untuk berhenti lagi, ya ketika di kendaraan sholat subuh. Saya yang lalu ke Bandung, tapi berhenti di Cikampek itu lama, kira-kira setengah jam. Nah, saya wudhu di situ, salat malam, kemudian subuhnya karena berangkat sebelum subuh, saya sudah punya wudhu. Tapi kalau di kereta itu wudhu enak ya, sesungguhnya wudhu enak. Cuma kan gak enak kalau sedang jalan itu, atau goyang-goyang. Ya. Nah di kereta sholat. Jadi dalam keadaan tidak normal, aturan-aturan sholat itu jadi longgar. Ini menghadapnya kan tidak, ya sudahlah, menghadap itu kemanapun karena ini tidak dalam posisi kita yang berkuasa. Kalau berkuasa, leren sih, minggir. Nah, kereta kayak so minggir ya. Leren sih, kemudian sholat, berangkat lagi. Itu kalau kendaraan sendiri dalam kekuasaan kita enak. Tapi kalau tidak dalam kekuasaan kita kayak pesawat, ya sholatlah di pesawat dengan duduk, ya dengan duduk. Ya. Nah yang tidak kemana-mana itu masih ada sholat di tempat tidur, ya, sambil tidur, ya, ada sambil duduk. Maka intinya ketika muncul masyakot kesulitan, maka hadir ke lapangan. Idza doko ittasa'a. Kalau sudah nyempit, maka syariat itu jadi longgar. Kalau semula hanya ini jadi kesempitan, boleh pilih berikutnya. Yang penting tidak memunculkan masyakot. Kata istilah Quran itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki sulit, Dia menghendaki kemudahan buat kamu. Jadi Allah itu pahamlah, kondisinya paham dengan yang kita alami. Ya. Jadi begitu mas. Ya. Cukup? Saya kira waktunya sudah habis. Ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah